Ku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati, datanglah langkah terus menghampiri. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar di sentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, tajam seperti sang bidadari. Dan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, tajam seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Terpain dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Jepri Derta di pagi hari ini bertepatan dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 kembali hadir di hadapan Anda semua di acaranya Tanya Terpain. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas buat Anda semua yang sedang beraktivitas di pagi hari ini, baik itu di instansi pemerintahan maupun yang ada di instansi swasta, ya. Dan bagi Anda semua yang sedang beristirahat santai, selamat beristirahat santai. Bagi Anda semua yang saat ini sedang terbaring sakit, ya, baik itu yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah saat ini, saya doakan saja semoga Anda lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali dan juga bisa beristirahat, bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Di pagi hari ini seperti biasa kita akan coba hadir di acaranya Tanya Rabain, yaitu sebuah program live interaktif antara Rumah Sakit Mawar ini dengan masyarakat yang tentunya sebagai sarana komunikasi antara rumah sakit, antara masyarakat yang tentunya yang sangat akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagi sahabat Rabain semuanya yang nantinya ingin bertanya bisa langsung di acara ini di live streaming ataupun nantinya kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan baik itu di Instagram maupun yang ada di Facebook, ya. Kita akan coba nanti menjawab pertanyaan yang ingin bertanya mengenai prosedur medis rumah sakit, mengenai administrasi rumah sakit, mengenai fasilitas apa saja yang tersedia di rumah sakit, bisa ditanyakan di saat ini juga. Sahabat Terpain semuanya yang saat ini sedang beraktivitas, kami ulangi lagi selamat beraktivitas. Dan kali sebelumnya kita ucapkan terlebih dahulu nih yang sedang berulang tahun pada hari kemarin, ya, tanggal 18 Juni 2025, yaitu karyawan kita. Di antaranya ada Dianti Ayu Putri yang berulang tahun di staf komite PPI. Beliau ini adalah staf komite PPI. Dianti Ayu Putri, selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Kemudian ulang tahun hari ini ada Mahdalena Sihotang, staf IGD, dan juga ada Saiju Hipni, itu staf laundry. Selamat berulang tahun bagi mereka bertiga, ya. Semoga panjang umur, sukses selalu, dan tercapai apa yang dicita-citakan selama ini. Kemudian juga ada juga yang berulang tahun pada hari ini, sahabat Facebook kita, sahabat Rabain. Ada yang pertama ada Meltiana, kemudian ada Cindy Kristiana maksud kami, ya.
ada Cindy Kristiana, kemudian ada Indah Permatasari, ada Deta Jumira, ada Yuni Ismanto, kemudian ada Deska Anggraini, dan juga ada Deva. Selamat ulang tahun ya buat rekan-rekan kita sahabat Rebain yang ada di Facebook Rebain, yang tentunya sekali lagi kita doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan di dalam mencari rezeki, dan bagi yang belum mendapatkan jodoh semoga lekas dapat jodoh. Bagi yang sudah menjadi sudah berkeluarga semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, tentunya di pagi hari ini saya ulangi bertepatan dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2025. Kita akan sampaikan tata cara pendaftaran online mobil JKN. Itu bagi Anda semua yang ingin mendaftar secara online bisa download terlebih dahulu aplikasi kita di mobile JKN. Itu aplikasi dari BPJS Kesehatan. Silakan, ataupun juga bisa datang secara langsung. Bagi Anda semua yang pengguna BPJS tentunya jangan lupa minta rujukan terlebih dahulu dari paskesnya yang ingin berobat ke poli. Tapi kalau masalah gawat darurat tidak perlu ada rujukan, bisa datang saja langsung ke instalasi gawat darurat karena IGD 24 jam. Kemudian laboratorium kita juga 24 jam, kemudian instalasi radiologi ataupun juga bisa dikenal dengan orang awam instalasi ronsen, itu pelayanan kita selama 24 jam. Dan untuk pelayanan-pelayanan poli kita ada jam-jam tertentu ya, mulai dari pukul 7.30 sampai dengan jam 12 siang itu untuk poli kita di hari Senin sampai dengan hari Kamis. Dan untuk hari Jumat kita dari pukul 7.30 sampai dengan jam 10 pagi saja. Karena hari Jumat itu adalah hari yang sangat singkat. Sahabat Rebain dimanapun Anda berada, kita juga di Rumah Sakit Muara ini menyediakan vaksin meningitis bagi Anda semua, sahabat Rebain yang ingin bepergian ke luar negeri. Entah itu hanya sekedar jalan-jalan saja ataupun ingin berangkat haji ataupun umroh. Jadi kita telah menyediakan vaksin meningitis ya. Biayanya kisaran Rp305.000 dan itu belum termasuk pengecekan untuk ibu-ibu hamil ya. Bagi Anda semua yang mempunyai kritik dan saran untuk kemajuan kita bersama, entah itu tentang karyawannya, tentang fasilitasnya, ataupun tentang apapun itu, yang jelasnya kritik dan saran Anda bisa sampaikan melalui span lapor, bisa SMS dengan cara isi aduan, kirim ke 1708 yang tertera di layar Anda. Kemudian atau juga bisa melalui website kita di www.lapor.co.id dan juga bisa melalui aplikasi Android ataupun iOS Spam Lapor. Kembali saya sapa nih, selamat beraktivitas semua yang ada di Kabupaten Muara Enim dan sekitarnya, ataupun juga yang ada di luar Kabupaten Muara Enim, entah itu yang ada di Pagar Alam, Lahat, ataupun juga yang ada di Batu Raja, yang ada di Kota Pali. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan live streaming kita di acaranya Tanya Rebain, jangan lupa di follow akun Facebook kita di @rsud Rabain, kemudian di Instagram kita juga bisa di @rsud_Rabain, serta bisa subscribe akun YouTube kita di @rsud Dr. Haji Muhammad Rebain. Dan setelah nanti acara live ini selesai, acara kita berakhir, maksudnya bisa diupload di akun YouTube kita. Jadi saudara-saudara semua, para sahabat Rebain bisa kembali menonton video live kita hari ini. Jadi bagi yang ketinggalan nontonnya hari ini, bisa ditonton di YouTube kita. Oke, sahabat Rebain, dimanapun Anda berada, kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan dari apa nih ya? Dari pertanyaan-pertanyaan dari masuk kami dari follower kita, dari baik itu dari Instagram maupun dari Facebook. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu iklan layanan berikut itu dari Mobile JKN berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim. Mulai 1 Mei 2025, pelayanan poliklinik rawat jalan di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim, bagi peserta BPJS Kesehatan diwajibkan mendaftar antrean online di aplikasi Mobile JKN. Untuk melakukan pendaftaran antrean online, pastikan Anda sudah memiliki aplikasi Mobile JKN. Jika belum ada, langkah pertama,
Anda perlu mendownload melalui App Store atau Google Play Store di handphone Anda. Tata cara untuk mendaftarnya adalah, lakukan pendaftaran akun pada aplikasi mobile JKN dengan memilih tombol masuk atau daftar. Pilih daftar, jika belum memiliki akun mobile JKN. Silakan masukkan NIK, nama, tanggal lahir dan kode CAPTCHA. Kemudian tekan tombol verifikasi data. Lalu lakukan verifikasi wajah, pastikan Anda berada di tempat dengan pencahayaan cukup dan melepas kacamata. Selanjutnya, pada kolom nomor handphone, masukkan nomor handphone Anda, pastikan nomor handphone Anda aktif dan memiliki pulsa. Pilih kirim kode verifikasi. Selanjutnya, akan muncul syarat dan ketentuan, baca dan pahami dengan seksama, centang saya setuju, dan klik selanjutnya. Masukkan kode OTP, yang dikirimkan melalui SMS, dan klik verifikasi. Lanjutkan dengan mengisi email, dan password, kemudian tekan tombol registrasi. Jika muncul notifikasi seperti gambar di samping, maka pendaftaran akun mobile JKN Anda telah berhasil. Cara mendaftarkan atau mendapatkan antrean online bagi pasien yang berobat ke Vaskes RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain melalui aplikasi mobile JKN. Buka aplikasi mobile JKN, pilih menu pendaftaran pelayanan. Pilih menu Vaskes rujukan tingkat lanjutan. Selanjutnya, pilih nama peserta yang akan didaftarkan, lalu klik ambil antrean. Catatan, fitur ini bisa dipilih setelah ada rujukan dari FKTP yang masih berlaku, atau surat kontrol elektronik bagi pasien yang kontrol ulang. Pilih tanggal rencana berkunjung dengan dokter, klik daftar pelayanan, muncul kode booking, dan nomor antrean. Saat telah berada di rumah sakit, klik check-in, dan klik setuju. Lalu scan barcode, dan scan ibu jari, sesuai petunjuk petugas. Berikut ini, tampilan saat pendaftaran online, berhasil dilakukan. Setelah sudah melakukan pendaftaran di petugas, silahkan tunggu di poliklinik yang dituju. Baik, sahabat terbaik ini dimanapun Anda berada, kembali saya Jepri Data hadir kembali di hadapan Anda semuanya di Tanya Rabain ya. Sebagaimana saya sampaikan di depan tadi bahwa kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah kami rangkum di beberapa hari yang lalu. Di antaranya pertanyaan dari Nanad ya, Nanad, Nanad. Oh, jadi pakai kol-kolah. Nanad. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, Kak, kalau cabut gigi bungsu non BPJS berapa harganya? Oh, berarti ini pelayanan umum ya. Sebaiknya, ini saran kita ya untuk Nanat. Jadi saran kita sebaiknya kalau ada BPJS, gunakanlah BPJS itu ya. Tapi jangan lupa minta rujukan dari Vaskesnya. Itu kalau ada BPJS. Tapi kalau memang seumpamanya memang untuk umum, jadi biaya untuk umum itu mencabut gigi bungsu ini, kisaran harganya mulai dari Rp1.250.000 sampai dengan Rp2.250.000. Jadi saya ulangi ya, kisaran harganya itu kurang lebih Rp1.250.000 sampai dengan Rp2.250.000. Dan ini belum termasuk biaya administrasi, biaya obat-obatan, jadi belum termasuk. Jadi saran saya kepada Nanat, kalau ada BPJS, mendingan BPJS. Tapi kalau mempunyai uang lebih tidak masalah lah ya. Seperti macam Bapak Hari yang ada di depan saya ini, beliau ini banyak duit. Wong kayo lamo ini, bahasa Palembangnya. Oke, demikian ya buat Nanat. Semoga bisa dipahami jawaban kita tadi, bisa dimengerti, dan kita coba jawab pertanyaan yang kedua dari akun Nizar Dida Nur Yasin ya. Selamat pagi, mohon dibantu untuk pendaftaran poli jantung pada hari ini. Oke.
Untuk poli jantung kita ulangi kembali ya, jadwalnya itu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai dari pukul 7.30 sampai dengan jam 12 siang, itu untuk pendaftarannya. Tapi pelayanannya selesai sampai pasiennya habis. Tapi kalau untuk pendaftaran jam 7.30 sampai dengan jam 12 siang. Untuk hari Jumat kita libur, hari Minggu, Sabtu, dan juga hari tanggal merah libur nasional kita libur. Jadi Senin sampai dengan Kamis saja untuk pelayanan poli jantung ya buat Nizar. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari akun Cahaya. Pertanyaan seperti yang minggu-minggu kemarin ya, dokter ortopedi katanya praktik di rumah sakit setiap hari apa dan dari jam berapa katanya di rumah sakit. Oke, kita jelaskan kembali. Ortopedi itu khusus ada 3 hari, itu mulai dari hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis, itu untuk pelayanan ortopedi. Jadi untuk hari Selasa dan Jumat itu hanya untuk jadwal operasi. Jadi kalau untuk di polinya Senin, Rabu, dan Kamis mulai dari pukul 7.30 sampai dengan jam 12 siang itu pendaftarannya. Oke, buat Cahaya. Dan juga batas kuotanya itu dibatasi hanya 45 orang per harinya. Jadi sekarang ini sudah banyak masyarakat itu sudah paham dengan aplikasi mobile JKN. Jadi mereka ini sudah banyak pendaftarnya secara online. Jadi untuk yang manual itu hanya sebatas 10 orang saja. Jadi buat Cahaya nanti bisa diakses di aplikasi di mobile JKN untuk pendaftaran online-nya. Kalau belum mengerti bisa datang aja ke rumah sakit ataupun bisa dilihat di layar, nanti ada ditampilkan di iklan kita ya bagaimana cara pendaftaran mobile JKN. Oke, buat sahabat-sahabat terbaik semua, terima kasih nih. Saya ulangi, yang bertanya tadi ada Nanat, kemudian ada Nizar, Dida, Nur Yasin, kemudian ada Cahaya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan semoga puas ya dengan jawaban kita. Jangan lupa nih buat sahabat RPN semua yang ingin ada kritik dan saran, jangan lupa sampaikan di Span Lapor, dikirim aduan di 1708 ataupun bisa di website kita di www.go.id ataupun bisa di iOS Span Lapor. Oke. Dan baik sahabat RPN dimanapun ada berada, sebelum kita hadirkan bintang tamu nantinya, kita saksikan terlebih dahulu iklan jadwal poliklinik berikut ini. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Ku relakannya indah dalam hatinya. Bila tak ada lagi cintamu yang indah untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka. Hingga ku terjatuh, tersiksa batinku, sudah tak sempurna. Rusaklah harapanku dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang asmara. Ini telah menyakitkanku, cinta
menusuk jantungku dan merusak hidupku. Oh, asmara, kurang apa ku padamu sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Hingga ku terjatuh, tersiksa batinku, sudah tak sempurna. Rusaklah harapanku, tak lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang. Asmara, kini telah menyakitkanku, cinta menusuk jantungku dan merusak hidupku. Oh, asmara, kurang apa ku padamu sampai kau tak kenal aku. Selamat terbaik dimanapun Anda berada. Kembali saya Jepri Derta hadir di hadapan Anda semua. Salam sehat kembali bagi Anda semua yang saat ini masih menjalankan aktivitas paginya, baik itu di perkantoran-perkantoran pemerintahan maupun yang ada di instansi swasta. Dan setelah tadi kita simak iklan layanan dari Rumah Sakit Rabain Muara Enim, kita kali ini akan hadirkan bintang tamu kita. Beliau ini adalah Kepala Instalasi Farmasi. Kita akan coba dengarkan penjelasan beliau mengenai Sobat Rabain ya, itu sahabat obat Rabain. Kita temui saja langsung, kita panggil Bapak Hari Azriansa Espam APT. Selamat pagi, silakan Pak Hari. Pak Jepri. Selamat pagi Pak Jepri. Ya. Coba salaman kuda, salaman kuda. Dan terima kasih nih buat Pak Hari. Pagi ya. Ya. Pak Hari silakan nih dijelaskan kepada masyarakat umum yang ada di Kabupaten Muara Enim ya. Ya. Ini khusus Kabupaten Muara Enim ya. Khusus Kabupaten Muara Enim. Iya, khusus Kabupaten Muara Enim mengenai apa itu sobat, kemudian bagaimana maksudnya apa tuh ya? Penjelasan daripada sobat ini silakan. Baik. Sedetail-detailnya Pak Hari ya. Ya, selamat pagi sebelumnya ya kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim. Perkenalkan, nama saya Hari Azriansa Espam APT. Saya selaku Kepala Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim. Kami di bagian kefarmasian ini ada inovasi untuk pelayanan kefarmasian. Itu merupakan Sobat Rabain. Jadi Pak Jepri, ini Sobat Rabain ini kita melakukan layanan antar obat. Antar obat ya. Layanan antar obat ke pasien di rumah. Jadi untuk wilayah-wilayah Kabupaten Muara Enim. Jadi obat-obat yang kita antar itu untuk mengurangi waktu tunggu pasien yang ada di rumah sakit. Jadi obat-obat yang bisa kita antar itu kecuali ada obat-obat yang seperti narkotik, psikotropik itu tidak bisa untuk diantar. Obat-obat yang membutuhkan edukasi khusus, obat-obat prekursor seperti psikotropik itu tidak bisa. Terus obat-obat yang resiko untuk jatuh, pecah jadi akhirnya ya, kemasan yang kaca itu tidak bisa. Obat-obat yang dengan resiko tinggi juga tidak bisa, itu Pak Jepri ya. Jadi untuk obat-obat yang biasanya obat-obat rutin yang sering dipakai oleh pasien-pasien dengan terapi-terapi obat itu bisa diantar. Kita udah berjalan sudah 1 bulan ini Pak. 1 bulan ini ya. Iya.
Terus itu dengan biaya gratis. Gratis. Wah, kita layanannya Tanpa gratis. dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya sama oke. sekali. Ya. Mudah-mudahan ini merupakan suatu layanan yang kami banggakan ya, Iya, betul, bagi pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Rabain, Haji Rabain ini ya. Ini khusus rawat jalan ya? Ya, khusus khusus pasien pasien untuk rawat rawat jalan. Oke. Jadi sedikit ya ulasan dari Bapak Hari Azriansa mengenai sobat, itu yang belum paham dengan sobat, jadi sahabat obat maksudnya ya. Ya. Sahabat obat Rabain. Jadi buat sahabat Rabain semuanya yang hal ini berobat poli rawat jalan, bisa nanti diantarkan obatnya sesuai dengan penjelasan di Bapak Hari tadi ya. Ya, benar. Jadi mungkin wilayah Itu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, Oh, Pak ya. ya. syarat dan ketentuan yang berlaku ini maksudnya seperti apa nih Pak Hari? Seperti tadi yang obat-obat yang seperti narkotik Oh, psikotropi iya, itu iya, tidak oke, bisa. tidak bisa. Nah, terus dengan edukasi khusus, misalnya kita harus dengan mengedukasi pasiennya langsung mengenai efek samping obatnya, terus aturan pakai itu tidak bisa. Tidak bisa ya? Ya. Oke. Jadi mungkin ada pertanyaan dari masyarakat juga, ini wilayah mana yang dijangkau dari? Baik. Karena kan tanpa biaya, gratis. Ya, benar. Jadi wilayah mana saja kira-kira ini Pak Hari, tolong baik. dijelaskan. Untuk layanan antar obat gratis ini kita untuk meliputi wilayah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Kota. Oh, Jatuhnya Kabupaten Kota Muara Enim nih Pak. Iya. Jadi meliputi ada kalau nggak salah 6 kelurahan 6 kelurahan. Iya, 6 kelurahan. Jadi untuk khusus wilayah 6 kelurahan. Iya. Bisa Paling dijelaskan Pak Hari, wilayah mana seperti kelurahannya? Kelurahan Pasar 1, Pasar Pasar 1, 2, Pasar 3, Iya. terus Kelurahan Air Lintang ya, Tungkal sama Kelurahan Muara Enim, Kelurahan Dusun Muara Enim Merinim, ya, daerah oke. Dusun Merinim itu Pak. Khusus Itu wilayah paling kota. jauh tuh berarti di daerah Rumah Tumbuh itu masuk kayaknya tuh. Kelurahan ya. Iya, benar. Jadi kalau sudah masuk ke daerah Lubuk Amplas sana lagi tidak termasuk ya? Tidak masuk lagi itu. Daerah Desa Kepur juga tidak. Oh, sudah Desa tidak Kabaja lagi. juga tidak. Nanti untuk pasien yang menginginkan layanan antar obat ini langsung nanti menemui petugas farmasi di depo rawat jalan Di depo rawat jalan. dengan meninggalkan alamat dan nomor HP. Oh, Untuk gitu mereka ya. kan tinggal dikomunikasikan dengan petugas farmasi di sana bahwa kami ingin obat ini diantar. Jadi jamnya pun kita nggak bisa sampai sore, Pak Jepri. Oh ya, Jadi ada batasnya. Oh Ya. gitu. Dari pagi? Dari pagi sampai jam 2. Oh, intinya Batasnya jam 2. Oh iya, jadi pelayanan pagi ya. Ya, terus juga pelayanannya di hari kerja, Senin hari sampai kerja. hari Jumat. Mhm. Pelayanan poli, mengikuti Iya, pelayanan poli. betul. Iya, benar. Jadi Senin sampai Jumat dari jam setengah 8 ya? Iya. Setengah 8 ya? Iya. Sampai jam 2 siang. Nanti apabila obat akan segera diantar itu biasanya nanti dikomunikasikan lewat via WA dulu. Iya, ya. Biar pasien atau keluarga pasien itu ada di rumah gitu, Pak. Oke. Yang ditakutkan nanti begitu jamnya kita mau nganter keluarga atau pasiennya tidak ada di rumah. Betul. Jadi kita komunikasiin dulu sama keluarga pasiennya biasanya. Siap. Mudah-mudahan mendengarkan semua ya sahabat Rabain di Ya, mana ini berada. sobat Rabain membara. Ini, Iya, Pak. sobat Rabain membara. Membara. Sedikit bertanya nih Pak Hari. Jadi kan ini untuk wilayah Kota Muara Enim saja ya. Iya. Sebagaimana dijelaskan tadi ada 6 kelurahan kurang lebih ya. Iya. Ada 6 kelurahan. Jadi kira-kira untuk kedepannya karena mungkin ada kecemburuan sosial bagi yang di luar kelurahan ini. Adakah wacana kira-kira untuk di luar kelurahan ini arah ke daerah Tanjung Enim, Hujan Mas dan lain-lain sebagainya? Baik. Kira-kira Baik. wacana kedepannya? Untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan, ini Pak Jepri ya, karena sebagian besar mungkin ada daerah-daerah lain juga sudah ada yang melakukan proses layanan antar obat ini. Kita juga sudah melakukan ini. Mungkin kedepannya itu kita bisa menjangkau area yang lebih luas Oke. dengan menggunakan mungkin jasa tenaga menambah tenaga untuk yang mengantar obat Iya, itu. betul. Ada sebagian orang yang ini mungkin bisa kerjasama dengan seperti layanan delivery gitu, bisa untuk kedepannya. Ini kita akan terus mengembangkan inovasi demi meningkatkan pelayanan farmasian kita. Betul. Ya, karena semakin tahun semakin hari ini kayaknya pasien itu semakin meningkat. Semakin meningkat terus benar. ya. Iya.
Madun ya. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun depan atau tahun-tahun berikutnya mungkin kita bisa menjangkau area yang lebih luas ini. Yang lebih jauh lagi. Mudah-mudahan, ya. Itulah ya. Jadi kita rumah sakit nih Pak Ari ya. Ya. Jadi semaksimal mungkin. Jadi untuk pasien tuh senang ya. Ya, Mulai pokoknya dari pelayanan, ya, benar. ambil obat ya. Ya. Jadi jangan sampai menumpuk. Jadi obat tuh lama nih aneh dikirimnya Ya, itu ya. benar. Tunggu, Biasanya tunggu, itu yang tunggu, obat-obat lama itu kan seperti obat-obat racikan ini. Ya, Pak Jeffrey. racikan. Ya, Oke. karena obat racikan itu kan perlu ketelitian. Karena itu untuk perhitungan dosis yang tepat. Ini kan kita untuk penyembuhan pasiennya gitu loh Pak. Oke, Jadi oke. benar-benar kita tuh melakukannya dengan teliti, terus tepat. Nah ini yang susah, kita nggak bisa kita buru-buru gitu loh Pak. Betul. Iya. Jadi saat ini memang sudah berjalan Sudah 1 bulan berjalan, ya? sudah berjalan. Sudah mulai ya? Sudah berjalan, Sudah ada iya. yang Hampir menggunakan. setiap hari itu sudah ada Pak. sudah ada ya? Sudah ada Pak Jeffrey. Oke, boleh tahu nih Pak, pertanyaan terakhir Pak Hari. Apa itu? Kira-kira ini nih program, siapa yang bikin program ini? Kalau boleh tahu. Sebenarnya sih program ini tuh sudah kita buat dari awal dulu? tahun. Enggak, Oh. awal-awal tahun itu sudah Awal-awal. kita buat. Mm-mm. Cuman kita kan ini kan prosesnya banyak nih Pak. Betul. Enggak harus langsung bisa dikerjain enggak, tapi Iya. perlu penelitian-penelitian, terus kita amati dulu ini perlukah atau tidak, atau terus kita membuat SOP-nya. Iya, betul, Terus kita terus petugas-petugasnya gitu kan, untuk kendaraannya harus disiapkan dulu. Iya. Itu sebenarnya kalau wacananya tahun kemarin sih sebenarnya. Wacananya ya? Tapi Oke. baru realisasinya dari awal-awal tahun kemarin sebenarnya. Oke, sip. Cukup ya. Oke, mudah-mudahan sahabat Rebain semuanya bisa mengerti, lebih paham lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hari Azriansah tadi. Beliau ini adalah Kepala Instalasi Farmasi. Ya. Oke, terima kasih nih buat Bapak Hari. Terima kasih Pak. Ya. Sudah repot-repot hadir ke sini. Terima kasih buat mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi pelayanan kita di Ya, Rumah Sakit Pak Marin. Jeffrey. Terima kasih Terima betul kasih, Pak Pak Hari. Jeffrey. Oke. Baik, sahabat Rebain semuanya, kita akan kembali. Namun sebelumnya kita akan saksikan terlebih dulu iklan pariwara berikut ini. Di mana menangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, mencaci, juga menghina. Ku akan teruskan terbang, menggapai bintang. Biarkan aku kan terbang, melayang di awan, menuju langit yang indah, istana bintang. Oh. Di saat ku bahagia, semua mendekat. Di saat ku berada, kamu setia. Menangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, mencaci, juga menghina. Ku akan teruskan terbang, menggapai bintang. Biarkan aku kan terbang, melayang di awan, menuju
Sahabat terbaik di mana-mana berada, salam sehat untuk kita semuanya. Dan saya sampaikan buat sahabat terbaik semua yang mana tadi kita kehadiran bintang tamu, semoga Anda paham, mengerti, dan ingin praktekannya bisa langsung aja ya. Dan saya menghimbau untuk Anda semuanya, ajak masyarakat untuk memfollow media sosial di Rumah Sakit Rabayan Muara Enim. Jangan lupa di follow di akun Facebook kita di @rsud_rabayan dan akun Instagram kita di @rsud_rabayan. Serta jangan lupa di subscribe akun YouTube kita di @rsud Dr. Haji Muhammad Rabayan untuk info dan live tanya Rabayan berikutnya. Dan kalau ada komplain ataupun kritik dan saran yang sifatnya tentunya membangun untuk kemajuan kebersamaan kita, bisa disampaikan melalui Svan Lapor di SMS dengan cara isi aduan, kirim ke 1708 atau melalui website kita di www.go.id. Dan juga bisa melalui aplikasi Android atau iOS Svan Lapor. Oke, saya informasi kembali bagi Anda semua masyarakat Kabupaten Muara Enim, masyarakat Kota Muara Enim yang ingin menggunakan ambulan jenazah. Jadi di Rumah Sakit Muara Enim saat ini juga menyediakan ambulan gratis untuk jenazah khusus wilayah Kota Muara Enim ya. Jadi saya ulangi, ambulan gratis khusus untuk wilayah Kota Muara Enim. Sekali lagi, dan bagi semua yang saat ini sedang terbaring sakit, kembali kami ucapkan selamat, semoga kesembuh, bukan selamat ya, semoga kesembuh dan bisa beraktivitas kembali. Demikian di kesempatan pagi hari ini di hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 di Tanya Rabain, saya undur diri di hadapannya. Terima kasih sahabat Rabain semua untuk sudah mengikuti dan menyimak acara kita live streaming pada hari ini. Dan jangan lupa saksikan live streaming kita setiap hari Selasa dan Kamis pagi ya, mulai dari pukul 10 sampai dengan selesai. Saya Jepri nih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada salah kata ataupun juga tutur sapa yang kurang berkenan di hati Anda. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap sehat untuk kita semuanya, tetap semangat, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang terlena Baik.